etika dibuang jauh-jauh, yang penting menang debat. Permalukan lawan debat, tidak perlu edukasi masyarakat, tidak perlu menggali gagasan. Jatuhkan lawan supaya kelihatan bodoh. Memang Gibran makin lama makin cocok dengan Prabowo. Tidak peduli etika, tidak peduli aturan, dan kalau itu menghalangi kemenangan mereka, tabrak saja. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Di video sebelumnya, saya sempat membahas sedikit tentang pertanyaan Gibran kepada Caimin soal SGIE. Kemungkinan besar pertanyaan ini disiapkan oleh tim ses, bukan spontan dari Gibran, karena semua orang yakin Gibran pun sebenarnya tidak tahu apa itu SGIE. Ini memang strategi dari tim ses demi menang debat, dengan cara menjatuhkan lawan debat. Untung saja Mahfud MD bisa melewati jebakan seperti ini saat ditanya soal Carbon Capture Storage atau CCS. Kalau kalian melihat topik yang trending di Twitter, ada beberapa keyword seperti Gibran, Samsul, SGIE, si gemoy itu emosian, dan lain-lain. Itu semua membahas soal Gibran, tapi dalam bentuk sentimen negatif. Mayoritas isi cuitannya sangat negatif dan mengutuk apa yang dilakukan Gibran di debat kedua. Saya juga sudah memeriksa sendiri isi dari topik yang trending itu, dan memang sentimen luar biasa negatif. Kalau sudah begini, tim ses yang membuat ide ini mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak karena membuat Gibran jadi kelihatan makin jelek di mata masyarakat. Kalau kalian masih belum percaya dengan apa yang saya katakan, ada data yang lebih akurat, yaitu dari Drone Emprit. Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, merilis data dan analisisnya terkait percakapan netizen di Twitter selama istilah SGIE muncul dalam periode waktu 22 hingga 23 Desember. Hasilnya, total percakapan soal SGIE cukup tinggi selama kurang dari 24 jam, yaitu lebih dari 35.500 mention dari 18.200 akun. Dari 35.500 mention itu, mayoritas sentimen terhadap Gibran negatif, yaitu 71%. Sentimen positif hanya 24% dan 5% netral. Jadi secara umum, netizen melihat penggunaan istilah SGIE adalah negatif. Netizen menganggap bahwa penggunaan istilah SGIE oleh Gibran tidak relevan dengan level seorang calon wakil presiden. Sebagian netizen mengkritik Gibran karena dia menguji pengetahuan lawan dengan pertanyaan yang dianggap tidak penting. Pertanyaan dari Gibran tentang SGIE bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan hanya untuk mencari ketidaktahuan lawan. Saya juga melihat banyak sekali yang mempermasalahkan soal pengucapan SGIE oleh Gibran dalam bahasa Indonesia. Padahal seharusnya dieja dalam bahasa Inggris. SGIE merupakan akronim dari State of Global Islamic Economy, dan menurut banyak orang seharusnya itu dieja dalam bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu penting, karena ada beberapa akronim yang juga sering diucapkan dalam bahasa Indonesia, misalnya NATO dan WHO. Tapi itu menurut saya. Tapi bukan itu inti masalahnya. Yang jadi masalah adalah niat Gibran yang mau mempermalukan lawan supaya kelihatan bodoh. Mau SGIE atau SGIE, saya yakin mayoritas orang tidak akan tahu karena istilah ini sangat segmented. Hanya segelintir orang yang tahu, yang memang berkecimpung di bidang itu. Misalnya dalam bidang fotografi, ada istilah seperti aperture, shutter, bokeh. Ada juga akronim AF, MF, BNW, DOF, EVF, ISO, HDR, OIS, FPS, dan banyak lagi. Istilah dan akronim seperti ini sangat segmented. Tidak banyak orang tahu. Hanya mereka yang hobi dan profesional di bidang fotografi yang paham istilah itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya dengan menggunakan akronim yang tidak familiar di telinga banyak orang, apalagi tidak ada penjelasan sama sekali, itu namanya licik dan tidak beretika,
meskipun memang tidak ada aturan yang melarang. Jangankan kita-kita ini, ada orang yang iseng bertanya kepada ChatGPT, SGIE itu apa? ChatGPT menjawab, SGIE itu Sustainable and Green Innovation Economy, yang artinya ekonomi berkelanjutan dan inovatif yang berbasis hijau atau ramah lingkungan. Saya juga sempat iseng-iseng bertanya kepada ChatGPT, dan jawabannya beda lagi, yaitu Synchronous Global Illumination Engine, yaitu teknik grafik komputer untuk menciptakan efek pencahayaan yang seolah sangat nyata. Lalu saya tanya sekali lagi, kali ini ChatGPT bilang akronim ini sangat luas dan memiliki banyak arti tergantung bidang apa yang dibicarakan. Jadi kesimpulannya, sudah pasti tindakan Gibran ini disengaja. Akronim yang asing tapi tidak ada penjelasan. Sama artinya kalau Anda tidak paham fotografi, lalu saya tanya, bagaimana cara mengatur ISO supaya foto tidak banyak noise? Anda pasti bingung kan? ISO itu apa? Noise itu apa lagi? Noise itu artinya keributan atau kebisingan. Apa kaitannya dengan foto? Memangnya foto bisa teriak-teriak? Anda pasti kebingungan kalau tidak paham soal fotografi. Sehingga bisa disimpulkan, debat cawapres yang kemarin menurut saya tidak mendidik, terutama karena ulah Gibran ini. Cara berdebat yang dilakukan Gibran adalah cara amatiran tanpa melihat etika. Yang dilakukan Gibran bukanlah teknik debat formal yang baik, melainkan teknik debat ala anak sekolahan atau debat warga di warung kopi yang seperti debat kusir. Debat boleh tampil menyerang dengan pertanyaan menohok, asalkan pertanyaan itu dipahami oleh yang ditanya. Debat itu menggali kemampuan lawan debat dan kemudian menanggapi atau menyerang balik. Jadi kalau ada orang yang memuji Gibran karena teknik debat murahan seperti ini, berarti kualitas berpikir mereka sangat rendah dan memalukan. Debat amatiran dipuji, sungguh logika yang sakit parah. Bahkan ada pakar public relations yang mengatakan perangai Gibran di acara debat itu merupakan level terendah dalam berkomunikasi. Sejak awal Gibran memiliki tendensi untuk menjatuhkan lawan debat. Gibran secara kredibilitas bukan ahli ekonomi bisnis. Dan secara etika, Gibran memiliki niat untuk menjatuhkan lawan bicara. Jadi intinya, Gibran sudah membuat blunder berbahaya. Bagus sih, sering-sering aja gitu. Etika dibuang jauh-jauh, yang penting menang debat. Permalukan lawan debat, tidak perlu edukasi masyarakat, tidak perlu menggali gagasan. Jatuhkan lawan supaya kelihatan bodoh. Memang Gibran makin lama makin cocok dengan Prabowo. Tidak peduli etika, tidak peduli aturan, dan kalau itu menghalangi kemenangan mereka, tabrak saja. Etika dibuang ke tong sampah. Gibran sedang melempar bumerang, malah kena kepala sendiri. Sentimen makin negatif. Publik makin muak dengan Gibran yang makin kesini makin arogan. Tim ses pasti pusing 7 keliling dan menyesal. Mungkin Prabowo juga ikutan marah-marah dan gebrak meja. Gibran secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai common enemy atau musuh bersama. Posisi paslon 02 makin tidak aman. Bisa-bisa kalah telak di Pilpres. Kemarahan, kekecewaan, kebencian dan muaknya masyarakat terus menumpuk dan makin menjulang tinggi. Saya tidak akan heran kalau nanti akan muncul survei yang menyebut paslon 02 elektabilitasnya mencapai 50% dan menang 1 putaran. Kalau sampai itu terjadi, kalian jangan terkejut. Itu sudah biasa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.